dance with me? In your dream? Kisah akan bercerita pada Jeremy yang mengajak dansa teman kelasnya di sebuah pesta Valentine. Ada Shelly yang menolak Jeremy dengan kata kasar, termasuk beberapa temannya juga yang lain seperti si Kelly, Fogg, hanya terkecuali dua gadis baik bernama Katie dan Rosa. Cuma Katie sedang sibuk, tidak ada pilihan lain. Jeremy mengajak si Rose untuk berdansa. Do you want to dance with me? Saat melakukan perbuatan sesat, tak sengaja ketahuan beberapa anak berandalan yang satu kelas dengan mereka. Rose pun malu dan malah menuduh Jeremy telah melakukan pelecehan kepadanya. Yeah, Jeremy attacked me. He attacked me. 13 tahun kemudian, mereka sudah meranjak dewasa. Terlihat Shelly berkencan dengan seorang pria kenalan baru bernama Jason, di mana sikap dan cara ngomongnya seperti orang kesurupan, sehingga Shelly pun tidak nyaman dan malu sendiri saat melihat bayam di gigi Jason yang merasa bahwa dia orang yang sangat aneh. Like Jason, because she wants to feel sick. Jason has some spinach in his. Anyway. Setelah perbincangan selesai, Shelly cepat-cepat minta pamit karena ada sesuatu yang belum diselesaikan. Padahal dengan alasan lain, Shelly tidak nyaman dengan si Jason yang seperti orang gila. Shelly memutuskan untuk kembali ke rumah sakit melanjutkan praktek kuliahnya seperti yang diberitahu. Sebagaimana Shelly bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Tiba di sana, melihat sebuah surat bertanda tangan dari JM yang tertulis dengan kata, "Cintaku semakin tumbuh sampai lehermu berdarah." Shelly berpikir mungkin ada seseorang yang mengerjainya. Daripada memperdulikan hal itu, lebih baik dia melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Saat ingin membelah perut si mayat dan tiba-tiba entah siapa yang mengerjain, namun Shelly mengambil pisau untuk berjaga-jaga karena merasa takut. Ya, muncul sosok bertopeng menerornya sambil membawa sebuah pisau. Si Shelly pun lari ke sebuah ruang bersembunyi dalam kantong jasad. Setelah diperiksa beberapa kantong sambil ditusuk, akhirnya Shelly ditemukan di paling akhir. Tak menunggu lama, dia langsung dibunuh dan terlihat dari hidung psikopat ini tiba-tiba keluar darah mimisan. Setelah kematian salah satu sahabat dari kecil, mereka yang tinggal berempat, Fogg, Katie, Rose, Kelly, mereka didatangi oleh satu detektif bernama Anton, bertanya mengenai kematian Shelly ada hubungannya dengan seorang pria bernama Jason, karena terakhir kali mereka berkencan di sebuah kafe setelah insya. Jason tiba-tiba menghilang setelah beredarnya berita kematian Shelly di rumah sakit. Sure. When was the last time you saw her? Okay, ladies, take care. Di rumah saat sedang mandi, tiba-tiba airnya mati, entah siapa yang melakukan. Katie coba keluar ngecek keadaan seperti merasakan ada seseorang. Dia menemukan sebuah topeng di pintu lift dan muncul seorang pria bernama Greg, melainkan tetangga sebelah dalam satu apartemen. Tanpa banyak bicara, Greg langsung mengajak Katie masuk ke kamarnya untuk melakukan pencabulan. Adegan berpindah di tempat Kelly bersama Fogg menerima sebuah paket dari seseorang berupa coklat serta sebuah surat dan tanda tangan yang sama seperti Shelly dapatkan di awal. Mereka langsung memakan tanpa mengetahui ada ulat belatung di dalam coklat tersebut. Mereka bertanya-tanya dan bingung siapa itu JM, apa kepanjangannya. Setelah dipikir-pikir, mereka teringat salah satu teman kelas SD yang dianggap sangat jelek, melainkan si Jeremy, tapi mereka masih ragu bahwa dia tidak mungkin melakukan hal itu. I don't know. What does it matter? All I know is that was nasty. Malamnya di pesta Valentine, salah satu dari mereka, si Kelly, setelah bertengkar dengan pacar pergi karena kesal, namun tersesat di labirin yang penuh dengan gambar dan bingung mencari pintu utama menuju ke tempat perkumpulan orang dan tiba-tiba
Ya, muncul psikopat memanahnya tepat di perut dan menjadi tewas karena terjatuh dari lantai atas. Mereka yang tidak tahu jika temannya sudah tewas malah sibuk dengan pasangan masing-masing seperti Ross bersama Ken pergi entah kemana, sedangkan si Fox sibuk bersama kumpulan pria hidung belang dan Katie sendiri duduk di depan bar dengan si Adam sambil mengeluh terhadap tingkah laku si Greg tetangganya yang terlihat aneh bahkan sering mengganggu termasuk mengajaknya tidur bareng. I want to, Adam, but Keesokannya, setelah Kelly hilang tanpa kabar, mereka menjumpai Anton meminta bantuan untuk memecahkan kasus ini. Dari informasi yang didapatkan, jika si Kelly pergi keluar kota entah karena apa, mungkin karena bertengkar dengan sang pacar kali, serta terungkap singkatan dari tanda tangan JM, memang benar si Jeremy teman kelas mereka dulu, tapi entah kenapa dia melakukan ini, mungkin karena masih memiliki rasa dendam setelah diacak-acak karena penasaran seperti apa wajahnya sekarang. Namun, satu pun tidak ada yang cocok dari foto si Jeremy yang dulu. Anton mengatakan mungkin dia melakukan operasi plastik dan bisa saja salah satu dari pacar atau teman yang mereka kenal saat ini. But know anybody that looks like this? Plastic surgery. do you have any more recent pictures of him? If we did, don't you think we'd be looking at? Anton merasa curiga kepada pacar si Ross karena identitas yang diberitahu tidak jelas. Bahkan Ross sendiri yang tinggal bersamanya dalam satu rumah tidak tahu dari mana asal-usul si Ken. Ross pun merasa kesal kepada si Anton karena telah menuduh pacarnya seorang pembunuh. Tanpa banyak bicara lagi, Ross pergi dari tempat tersebut. You know, that's it. This is bullshit. I'll see you guys later. Adegan berpindah di tempat Greg yang dihampiri oleh psikopat. Dia pun menjadi tewas dipukul beberapa kali pakai setrika panas. Ross bersama Ken setelah adu cabul membersihkan diri, namun air yang mati menyuruh sang pacar untuk pergi ke ruang bawah. Setelah menyalakan mesin air, muncul psikopat Jeremy dari belakang dipukul pakai kapak sehingga si Ken menjadi tewas. Malamnya di tempat pesta, seperti biasa Katie bersama sang pacar melainkan si Adam dan Ross cemberut karena si Ken belum tiba-tiba, sedangkan Fox pergi ke belakang untuk berenang sambil membawa sebotol minuman. Seorang wanita tak sengaja bertemu Jeremy yang membawa jasad. Si wanita ini pun dikejar sampai berhasil ditangkap dan menjadi tewas dalam keadaan yang tertancap di atas pecahan kaca. Adegan berpindah di tempat Fox tiba-tiba mendengar suara di semak-semak. Penasaran mungkin ada seseorang yang mengintip saat diperiksa dan tiba-tiba ya, Fox tewas setelah dibor di bahu dan dilempar mesinnya ke dalam air sampai dia kesetrum dan membuat semua lampu menjadi mati. Jesus, this place cleared out fast. Setelah semua orang pergi meninggalkan tempat tersebut, Katie menghubungi detektif Anton meminta bantuan setelah teman-temannya menghilang termasuk pacarnya si Adam. Namun saat dihubungi, suara ponsel tidak jauh dari tempat lokasi. Saat diperiksa, entah kenapa tiba-tiba ponselnya ada di situ. Katie kaget melihat kepala Anton yang tiba-tiba muncul dari kolam. Katie curiga kepada si Adam, mungkin dialah si Jeremy yang menyamar. Saat Adam mendekatinya, Katie memukul dengan botol minuman lari ke atas dan tak sengaja tertabrak dengan psikopat Jeremy yang membuat mereka berdua terjatuh dari tangga. Saat terbangun, datang si Adam menembaknya sampai si Jeremy pun menjadi tewas. Ketika topengnya dibuka, ternyata adalah si Ross. Katie pun tidak menyangka jika sahabatnya lah yang melakukan semua ini. Di akhir film diperlihatkan ketika mereka berpelukan, tiba-tiba hidung si Adam keluar mimisan dan film pun tamat. Pasti kita semua sudah tahu ya siapa pelaku yang sebenarnya.
Karena ketika diperhatikan, setiap si Jeremy melakukan pembunuhan pasti keluar mimisan dari hidung. Kesimpulan dari film ini, janganlah membuat orang lain sakit hati sampai menaruh rasa dendam kepada kita. Karena rasa dendam bisa membuat orang lain melakukan perbuatan yang jahat, maka itu adalah perbuatan yang tidak baik. Hargailah seseorang walaupun kita tidak menyukainya. Ingat, orang jahat terlahir dari sifat baiknya seseorang yang tersakiti. Begitulah yang saya baca di Google. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang menonton. Saya doakan semoga mendapatkan rezeki yang melimpah dan sehat selalu buat keluarga kita semua.